temennya sampean, temennya kalian, boleh, temennya kalian itu si Budi ini itu nantangin itu bajunya dibuka semua. Jadi si sosok wanita ini itu adanya di dekat kamar mandi, kayak seakan-akan tuh diseret dibawa ke depan. Nah, posisi di depan itu markasnya. Ini posisi kita sekarang berdiri, Budi, Bapak. Posisi sekarang kita berdiri, ini markasnya bentuk ruko. Jadi normal masih sering terjadi atau udah gimana nih? Dan sebenarnya ini yang lebih sering nampakin itu sosok. Halo warga bumi, balik lagi sama gue Junarya di Titik Koma. Dan seperti malam biasanya gue udah mengundang narasumber yang tentunya punya kejadian-kejadian mistis yang keren nih untuk dikisahkan. Dan kali ini narasumber gue akan menceritakan tentang kejadian-kejadian menyeramkannya pada saat dia tinggal di sebuah kontrakan, yang dimana kontrakan ini ternyata memiliki kisah seram di baliknya. Yang penasaran dengan kisah seperti apa, langsung aja kita sapa dulu narasumber kita. Di depan gue sudah ada Bang Nardi. Assalamualaikum Bang Nardi. Waalaikumsalam Bang John Arya. Oke, Bang Nardi. Oke. Apa kabar Bang Nardi? Alhamdulillah baik Bang John. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita habis tempur ke jalan nih Bang ya. Benar. Untuk membantu Indonesia supaya lebih maju, untuk menolak kebijakan-kebijakan dari Pemerintah lah. pemerintah ya Bang ya. Sekarang kita udah di masa tenang nih Pak, udah santai. Kita turut berbelasungkawa juga ya Bang ya atas Benar, kejadian kemarin yang menimpa Indonesia, terutama untuk para korban yang meninggal dunia dan luka-luka ya Bang ya. Ya. Semoga untuk yang meninggal diberikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kerusuhan itu nggak terjadi lagi di Indonesia Bang. Amin. Kita pengennya aman-aman aja. Aman dan tentram Pak ya. Bang Nardi, seperti yang barusan kita ngomong ini, kita ngebahas tentang Indonesia nih Bang. Ini kayaknya ada hubungannya dengan Bang Nardi nih, karena setiap kali gue lihat podcastnya Bang Nardi nih ya, Bang Nardi itu selalu memakai baju etik kayak gini nih. Ada apa sih Bang Nardi? Etnik. Iya. Karena gue cinta sama Indonesia. Lu cinta sama Indonesia Bang Iya. ya? Dan gue ingin bisa dibilang mempromosikan secara tidak langsung kalau budaya-budaya Indonesia itu indah-indah banget dan keren-keren banget. Terutama kerajinannya Bang ya? Bener. Dan wah ini sih. Tapi gue pengen banget nih Bang punya kayak gini satu aja. Sebenarnya punya sih, kalau lu lihat video gue yang di paling awal-awal banget tuh sebelum COVID tuh. Kalau pertama kali gue jadi narasumber, gue pakai kayak gini juga. Sebenarnya gini Bang John, masalahnya gue cuma punya satu doang. Teman-teman tuh yang punya kayak gini ya kan. Boleh. Masuk lah ya. Masuk aja, langsung hubungin obrolan tengah malam, ada IG-nya atau ada Nice. media sosial semuanya. Gue juga mau, jangan lupa. Oke, bener-bener. Sepatu keren lagi ya kan. Yoi, jangan. Ini sepatu Ini sponsor juga nih? spesial lah. Sponsor juga? Sponsor juga, endorse juga. Gila. Mantap. Bang Nardi, kita hari ini nggak bakal ngomongin outfit. Oke. Tapi kita bakal ngomongin horor ya Bang Nardi ya. Ada kisah apa sih sebenarnya nih Bang? Kisah nih Bang John nih. Sebenarnya ketika lu ngontek ke gua gitu kan, Bang cerita dong. Sebenarnya gua bingung. Cerita gua kan, gua lebih banyak ke pendakian gitu maksudnya. Gua lebih sering mendaki daripada maksudnya kayak cerita-cerita urban yang lain gitu. Tapi ketika gua berpikir ulang lagi gitu kan, gua nge-relate kejadian-kejadian gua ketika tinggal di beberapa tempat. Oh ada, makanya gue langsung ya udah ayo apa, dan ternyata hari ini terjadi. Berarti ini situasinya di mana nih? Itu di kontrakan. Kontrakan. Gue suka nih kalau udah menyangkut kontrakan, demen gue. Wah serem banget sih parah. Gue penasaran nih Bang, mau denger kisahnya nih Bang. Dan gue yakin juga teman-teman di rumah penasaran mau denger kisah lengkap dari Bang Nardi. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang tentunya punya kisah menyeramkan. Dan kalau kalian mau jadi narasumber kayak Bang Nardi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Titik Koma atau ke Instagram pribadi gue. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya. Langsung aja, obrolan tengah malam. Kita mulai.
Bang, gimana bang? Cerita lengkapnya bang. Oke, sekali lagi terima kasih nih Bang John. Ya. Lo udah mau mengundang gua ke titik koma nih. Dan di sini gua akan membagikan sebuah kisah waktu gua berada di kontrakan. Itu di tahun 2000, bisa dibilang 2020 atau 2021 lah, di akhir ya, di bulan Desember. Jadi kejadian itu ketika gua sama teman-teman gue ini lagi merencanakan sesuatu Bang. Dalam artian merencanakan sesuatu tuh, gue sama teman-teman gue itu nganggur, jadi nggak ada pekerjaan sama sekali. Nah, ada salah satu kawan gue itu speak up, maksudnya ngasih solusi loh. Ini kita bikin media aja yuk, kita bikin ya pekerjaan lah biar kita tuh sibuk, daripada nongkrong ngopi ngerokok mati, ya kan? Ya udah, di mana? Di kontrakan lo aja. Nunjuk ke gua nih, si teman gua nih yang namanya si Budi, ya. Dan di sini gue juga minta maaf, di sini gua mau nyamarin nama-nama teman gue soalnya gua belum bilang lah tentang kejadian ini. Nah, terus abis itu ya udah, tapi kontrakan gua kan begitu. Kontrakan gue tuh situasinya pada saat itu ya, itu nggak pernah ditempatin atau ditinggalin sama si penghuni kontrakan yang mau nempatin itu selama 5 tahun Bang. Kosong selama 5 tahun itu kosong. Jadi kontrakan gue itu ada di pinggiran sawah. Jadi dulu tuh kontrakan gue di sini. Nah, sebelah apa ya, bisa dibilang sampingnya itu sawah semua. Ya udah, coba kita cek aja dulu kontrakannya. Oke, itu siang-siang ya. Itu siang-siang waktu posisi lagi nongkrong. Ya udah, pas gue cek itu kontrakan ya bisa dibilang udah nggak layak Bang. Udah nggak layak dalam artian itu udah bener-bener lusuh banget. Sarang laba-laba ada di mana tahu, terus cat-cat udah pada ngelotok semuanya. Dan posisi kontrakan atau bisa dibilang gambaran kontrakan ini tuh 3 petak. Biasa kalau 3 petak kan cuma sekatan doang tuh. Jadi nggak ada pintu, jadi pintu depan tuh langsung ngeplong ke belakang. Ini ruang tamu, kamar, langsung kamar mandi sama dapur. Dicek tuh sama gue, posisi gue bertiga, gue, Budi, sama Andi. Tuh, lu lihat kalau misalnya kita ngerapiin ini kontrakan, budgetnya dari mana? Gampang, kita kan ngojek. Ntar kalau misalnya habis ngojek, kita sisihin uang kita buat ngebenerin di kontrakan. Tapi dari orang tua lu gimana? Setuju nggak? Ya kalau dari orang tua gue setuju aja, soalnya ya ketika anaknya ingin berkarya, ya orang tua pasti selalu nge-support gitu kan. Ya udah, kapan kita mulai? Minggu depan. Ya udah, oke. Setelah itu kita pulang tuh. Kita pulang biasa main-main. Sampai di hari H kita kumpul lagi. Kan seminggu udah ngojek tuh full kan. Kumpul lagi, kita kumpulin deh tuh uang hasil ngojek kita tuh bertiga. Terkumpul, akhirnya kita beli peralatan, cat dan segala macem, kita benerin. Nah, waktu kita benerin Bang, ini awal kejadian. Jadi situasinya tuh bener-bener itu rumah, bener-bener pinggir sawah. Jadi kanan kiri atau belakangnya itu nggak ada rumah lagi. Jadi rumah itu ya bener-bener paling jauh ya rumah itu doang. Jadi untuk ke rumah selanjutnya itu lumayan, itu sekitar 10 meteran. Jadi seperti itu. Nah, kejadian itu di jam 7:30 malam. Habis sisa. Ketika gue lagi bisa dibilang ngerok, posisi gue itu ada di ruang tengah. Si Budi ini ada di ruang tamu, dan si Andi ini ada di bagian dekat kamar mandi dan dapur. Nah, gue lagi ngosrek langit-langit lah ya. Nah, langit-langit itu tiba-tiba ember di bawah nih, ember cat nih, itu gerak. Kenapa gue bisa tahu gerak? Karena itu bunyi Bang. Otomatis gue ngeliat ke bawah dong. Gue kira si Budi nih. Gue nengok ke bawah. Dah. Bud, oi, lu kesini? Enggak, orang gue lagi masih ngaci. Lu tau ngaci kan? Lah, siapa ya? Jadi tuh ember catnya itu tergeser. Bunyi, srek. Wah, gue bilang, ini apa nih? Udah. Gue nggak mau memperkeruh suasana lah.
Ya udah, gue lanjutin lagi, istirahat tuh jam 11. Kita istirahat, ngopi, ngerokok, itu di depan bang, di teras ya, di depan. Lu lagi asik ngobrol, anjir capek juga ya. Iyalah, ini kan bukan kerjaan kita. Masalahnya itu baru pertama kali gue ngelakuin hal seperti itu. Soalnya kan hari-hari gue kan itu ngojek, maksudnya nggak pernah terjun kayak ngerapin rumah lah jatuhnya, kayak ngecat dan segala macem. Pas gue lagi ngobrol, dari belakang kamar mandi itu pintu, soalnya pintu kamar mandi gue itu bentuknya itu apa ya, bisa dibilang kayak seng gitu lah ya, bentuk-bentuk kontrakan gitu kamar mandinya. Itu ngedebrak itu apa ya, ketutup sendiri. Jadi itu pintunya itu ngedorong ke dalam, kalau dibuka itu ke dalam arahnya, bukan keluar, kan ada tuh ya. Nah itu arahnya ke dalam, jadi budek. Duh. Otomatis gue bertiga langsung nengok ke belakang. Posisi gue bertiga itu ngebelakangin kontrakan gue. Saling tatap-tatapan gue. Apaan tuh? Lu naruh apaan di atas? Gue gitu nggak si Andi? Enggak, gue nggak naruh apa-apa. Ember jatuh ember. Enggak, ember dari mana? Orang suara pintu kamar mandi. Coba lihat. Belakang kita. Pas gue ke belakang, itu pintu kamar mandi tuh ketutup rapat. Gue tanya sama si Andi nih, lu tadi pas ngelarin ini, lu tutup nggak pintu? Enggak. Ah udah, itu mah angin. Kata si Budi nih. Iya sih, iya. Udah yuk balik lagi ke depan. Nah pas ketika balik lagi ke depan bang, itu kita ngobrol. Jadi yang pertama mau buka obrolan itu gua, Bud, ini kita baru pertama kali mau nempatin tempat ini, maksudnya baru ngebersihin lah. Nih udah ada beberapa kejadian nih. Udah, bismillah aja. Ini kan masalahnya kan kontrakan udah lama nggak ditempatin. Ya kalau bisa dibilang serem ya mungkin. Iya juga sih. Terus gimana? Yaudah, untuk kalau misalnya semuanya udah kelar, ya kita ngajiin, kita selamatin. Oh ya udah. Balik tuh kita bang, akhirnya nggak nerusin pekerjaan. Akhirnya besokannya nerusin. Udah, setelah itu kelar nih bang untuk kontrakan. Jadi bagus lah jatuhnya, jadi bagus. Di bulan Februari bang, ini kejadian yang parah banget sih di bulan Februari. Jadi gua kan lagi kerja posisinya ya, lagi upload beberapa media sosial lah. Itu posisinya jam 11 malam. Anak-anak yang lain itu masih pada ngojek. Kebetulan hari itu gua nggak ngojek. Ya karena gua mungkin apa ya, ada kerjaan ya, gua harus bertanggung jawab lah. Jadi kan juga seperti itu ya, akhirnya gua relain, gua nggak ngojek. Gua ngelarin tuh, gua ke kontrakan sendirian tuh sampai jam 11 tuh. Udah, kejadian itu ketika gua lagi mau ngupload apa ya, berita lah jatuhnya, berita. Itu posisi gue tuh ada di ruang tengah bang. Dan pintu depan itu gue tutup. Gue lagi ngetik. Tiba-tiba itu ada suara ketokan pintu. Gue pikir anak-anak nih, ya. Anak-anak udah pada pulang nih. Tapi kok nggak ada motornya? Biasanya ada suara motornya kalau anak-anak ini datang. Bentar, gue ke depan nih, pintu kan gue kunci. Gue ke depan, gue buka, kosong bang, nggak ada orang. Siapa ya? Mungkin halusinasi gue ya. Gue balik lagi ke ruang tengah, lanjutin pekerjaan gue. Siapa sih? Kesel nih gue. Ini orang nih ngerjain nih. Gue keluar bang. Gue buka pintu. Kaget gue. Jadi pas ketika gue buka pintu, jarak 5 meter bang. Kan gue bilang yang tadi di awal,
rumah kontrakan yang gue tempatin itu jaraknya itu jauh bang dari rumah lain. Itu rumah itu paling ujung sebelum ke sawah. Itu percis banget. Gue nggak tahu ini halusinasi gue atau sugesti gue ya, karena gue kebanyakan ngelihat ke layar, maksudnya ke layar laptop gitu kan. Ketika gue ngelihat ke arah gelap, itu gue ngelihat sosok hitam ada di depan gue. Jaraknya itu 5 meter ke gue. Kenapa gue bilang 5 meter? Ya itu jelas banget bang. Itu jelas banget. Gue bengong loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gue tutup pintu, dak. Gue balik ke ruang tengah. Gue selimutan. Gue selimutan di situ. Gue nggak tahu gue harus ngapain lagi. Gue mau lari kemana? Posisi sosok itu ada di depan gue. Walaupun jaraknya itu nggak begitu deket. Wah, di situ gue dibilang ketakutan ya, benar-benar ketakutan. Nah, nggak begitu lama, ketika gue lagi ngeringkuk sambil ketakutan, kan ketika gue tutup itu pintu langsung gue kedebrak, gue nggak kunci kan, langsung gue debrak. Sekian 1 jam lah, itu gue bener-bener ketakutan itu gue bang. Si Budi ini datang. Gue kira sosok itu, gue kira bukan Budi kan, gue kira bukan Budi, soalnya gue masih kelungkupan dengan rasa ketakutan. Nah si Budi ini datang. Weh, lu ngapa? Weh, Nar, lu ngapa? Weh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bud, ini lu Bud, lu ngapa? Aduh, dikasih minum tuh gua. Dikasih minum, ditenangin lah gua si Budi ini. Lu kenapa? Tadi di depan ada apaan, lu ngeliat apaan? Gua nggak jelas, maksudnya gua nggak tahu itu sosok apa. Tapi di sini gua langsung bilang ya. Tapi gua ngeliat itu hitam pekat. Gue nggak, maksudnya gue nggak sujon itu genderuwo ya. Gue nggak sujon itu genderuwo, soalnya gue nggak bener-bener bisa tahu sosok genderuwo itu seperti apa. Gue nggak tahu. Tapi yang gue lihat itu hitam, itu gede depan gue. Udah istighfar. Ambil wudhu. Dianterin lah gue ke kamar mandi sama Budi ini. Emang si Andi belum datang, begitu kan? Setelah ngambil wudhu kan, emang si Andi belum datang, belum. Ya, tadi gue sendirian gue di sini. Kemana ini tuh gue narik sampai jam segini? Nggak tahu gue mau pulang. Ya udah pulang. Sakit gue, 7 hari, gitu. Udah selama sakit, udah gue di rumah. Gue nggak tahu aktivitas anak-anak itu seperti apa kelanjutannya di kontrakan itu. Nah, ketika gue sembuh, ini selang 7 harinya ya. Ketika gue sembuh, nah si Andi ini cerita sama gue. Jadi posisi dia kan tinggal berdua nih, pas ketika gue lagi sakit. Nah si Andi ini sendirian di depan, di ruang tamu lah. Di depan dia ngegantiin gue buat ngupload gitu kan, beberapa media di Instagram. Dia ngupload, dia kira Budi ini balik bang, maksudnya kelar ngojek lah, soalnya ada suara motor sama ada orang, aduh capek banget ya narik seharian. Nah dikira sih Budi nih, kata si Andi. Woi, Bud, baru datang loh. Nggak disautin. Ini si Andi cerita sama gue ya, nggak ada si Budinya nih, si Budi lagi narik nih. Woi, Bud, titipan gue, lu beliin nggak? Nah si Andi ini nitip rokok lah ke si Budi nih. Nggak dijawab lagi bang. Si Andi ini penasaran dong.
ke depan nih, dibuka nih pintu. Posisi pintu ditutup sama dia nih, sama si Andi nih. Dibuka. Lu tahu apa yang terjadi, Bang? Apa tuh? Gak ada Budinya, Bang. Padahal yang didengar sama si Andi ini itu jelas motornya si Budi. Pas ketika Budi kalau misalnya biasa biasa habis narik tuh pulang ke kontrakan tuh biasa selalu ngomong kayak gitu. Wah, capek banget ya habis narik seharian. Suaranya bener-bener percis. Andi ngevalidasi suaranya si Budi ini. Wah, kaget ya. Kok nggak ada? Ditelepon lah si Budi nih sama si Andi. Telepon, diangkat lah sama Budi. Ini di video kali ya, Bang ya? Di video call. Bud, lu di mana? Masih di Rawamangun gua. Hah? Rawamangun? Jangan bercanda lu. Bukan udah nyampe kontrakan. Pala lu di kontrakan. Nih lu lihat. Diliatin sama si Budi nih. Bener, Bang. Di situ Andi langsung matiin telepon, langsung balik ke rumahnya. Langsung balik. Terus gue gitu kan, terus goblok lu. Ya gue mana berani. Kalau sendirian udah ngedapetin hal kejadian kayak gitu. Enggak, maksud gue si Budi ini nelpon lu lagi enggak? Maksudnya kenapa dia nelpon lu? Gituin sama dia. Iya, dia nelpon gue lagi. Ditelepon sama si Budi lagi nih si Andi. Lu ngapain tadi nelpon gue? Iya, nanti kalau misalnya gue balik, gue beliin rokok lu. Gue tahu kan lu udah WA. Gituin. Bukan itu. Terus apa? Tadi di kontrakan, ini posisi si Andi udah di rumah ya. Tadi di kontrakan, gue ngedenger suara motor lu sama suara lu. Itu percis banget. Hah? Itu Budi juga langsung kaget. Wah, gak beres. Besok kita kumpul. Pas ketika si Andi lagi cerita sama gue, kan Budi nggak ada ya, lagi ngojek dia. Dateng tuh dia. Ini keesokan harinya tuh, pas ketika si Andi ini ngalamin kejadian seperti itu. Si Budi datang. Wah, pas banget. Yuk, briefing. Ini gimana sih? Lu beneran ngalamin kejadian kayak gitu? Masalahnya si Budi ini orang itu skeptis, Bang. Dia nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Lu beneran? Kenapa gue kalau misalnya gue nggak beneran, ngapain gue nelpon lu? Ngapain gue video call lu? Iya juga sih ya. Lah, Bud, gue giniin. Lu nggak ngelihat kemarin gue sampai sakit 7 hari? Itu mah lu karena kecapean aja kali, Blay. Capean gimana sih? Orang jelas-jelas gue dikontrakan sendirian. Gue nggak narik. Kalau misalnya gue narik abis itu langsung kerja, oke. Logika gitu kan, mungkin kecapean. Lah ini gue ya bener-bener pure dikontrakan. Ya terus gimana? Ya ini aja kan kontrakan udah jadi. Katanya lu pengen selamatin, maksudnya pengen doain lah. Ya lu tahu sendiri keuangannya nggak ada. Itu mau gimana? Emang kenapa sih? Kok bisa kejadian hal seperti ini? Kepo nih si Budi ini nih. Akhirnya Budi ini kebesokan harinya itu dia relain gak narik, Bang. Saking dia itu nggak percaya teman-temannya ini ngalamin kejadian horor. Maksudnya nggak terlalu ekstrim banget ya. Kayak gua ngelihat sosok hitam yang di depan kontrakan gitu, dan si Andi ini ngedenger sih suara si Budi nih pulang narik. Keesokan harinya gua sama si Andi ini narik. Kebetulan gue emang kalau bertiga ini narik itu pasti dari siang sampai malam, itu pasti.
Gitu. Akhirnya Budi ini ngerelain untuk gak narik. Ya udah, besok gue gak narik dah. Gue dikontrakan sendirian. Gak apa-apa dah, gue berasa uji nyali dah di kontrakan ini. Dia bilang kayak gitu. Lu gak sok-sokan kayak gitu, Bud. Beneran lu dicecer gimana lu? Gak ada sejarahnya setan itu ngebunuh. Digituin sama Budi. Ya gue mikir iya juga sih ya. Setan ada yang ngebunuh? Gak ada ya? Ada gak, Bang? Hah? Adanya manusia kali ya, ngebunuh setan ada. Iya, bisa yang begitu. Nah, si Budi ngomong kayak gitu, Bang. Ya udahlah, terserah lu dah, Bud. Udah. Sendirian nih Budi nih. Gua narik dong. Gua nggak tahu nih Budi ngalamin atau enggak. Kelar narik jam 2 nih, jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi balik gua ke kontrakan sama Andi. Balik. Wih, Di, biasalah kalau habis narik kan ya tanya-tanya ya. Dapat berapa lu hari ini? Wah, banyak gua. Terus paling jauh kemana narik? Si Andi bilang paling jauh ke Bogor gua. Bisa jauh juga ya. Gua kalau dapat ke Bogor kagak mau gua. Gua gituin Andi. Emang kenapa? Jauh, bagi mau ke puncak aja. Tak kalau misalnya udah nyampe Bogor, hilaf. Malah nyewa yang begitu-gituan. Waduh. Gua bercandain nih si Andi ini. Buset, lu pikiran begitu ya. Lu kalau pikirannya kerja mah kerja aja udah, gak usah pikiran begitu. Ya namanya manusia, ya kan terkadang hilaf juga. Udah yuk masuk ke dalam. Yuk masuk. Masuk. Ini, wah, kacau banget sih, Bang. Ketika gue buka pintu, Bang, ini Budi nih ngegelepak, Bang. Wah, makanya gue kalau inget kejadian itu parah, Bang. Ini si Budi ini tergeletak itu di ruang tamu. Jadi kan tadi gue bilang ruang kontrakan gue kan 3 petak tuh. Ini paling depan. Pas gue buka pintu, astagfirullah. Di, lihat nih Budi nih. Gue langsung panik. Gue langsung nyadarin si Budi ini. Bud, kagak sadar, Bang. Gue gotong lah, bawa ke kamar tengah nih, ruang tengah. Karena kalau ruang tengah maksudnya ada kasur, walaupun kasurnya itu ya kasur teplek gitu maksudnya, yang 150 ribuan. Masih ada kasurnya? Masih ada, tapi udah agak bolong-bolong dikit, gara-gara dimakan tikus. Tuh, gue gotong sama Andi nih Budi, gue kasih minyak kayu putih. Ya kan gue ya kalau setahu gue ya buat ngesadarin orang pingsan itu minyak kayu putih gitu kan. Diolesin di sini nih, diolesin di sini, kagak sadar, Bang. Ya Allah, saking paniknya, lu tahu apa enggak? Itu tuh air putih lagi, minyak kayu putih itu masuk ke ya Allah, ini gimana ya, namanya panik, bener nggak? Ya kan, namanya panik nggak kekontrol dong. Itu masuk, Bang, minyak kayu putih itu masuk ke hidungnya dia. Diteplak lah gua mandi. Bego, ini orang belum mati. Emang kenapa? Itu airnya masuk kemana? Masuk ke hidung. Di situ gue panik sambil sambil ketawa lah. Maaf. Ya gue nggak tahu terus gimana nih. Waduh, gimana ya? Yaudah. Minta pertolongan warga. Ini udah pagi anjir, mana ada warga yang bangun. Lu gedor-gedor aja pintunya. Gedor-gedor pintu. Temenin dah. Takut gua. Ya kalau gua nemenin lu, Budi gimana? Iya juga ya. Bertiga kali ya? Bertiga gimana? Ya Budinya kita getong. Kita gotong. Ya Allah, ini gimana ya rasa kepanikan gue, tapi ya dibilang tolol sih, Bang. Tapi mau gimana lagi, Bang? Gue akuin gue takut gue. Itu jam 2:30, Bang. Pagi loh. Takut gue.
pada saat itu ya, bukan pada saat itu, sekarang pun juga takut. Sendirian gue jalan di pinggiran sawah, takut gue. Terus gimana? Lu aja dah, gue yang nungguin Budi. Seriusan, berani lu. Tapi telepon ya, paham gak lu maksudnya? Tapi telepon. Ditemenin gitu ya? Iya, ditemenin. Jadi sambil telepon gitu ya? Iya, sambil nelpon. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, gue langsung bisa ngomong ke si Andi ini. Ya udah. Akhirnya Andi tuh. Ternyata Andi ini nemu warga, Bang. Maksudnya ya berpapasan lah. Nah, kebetulan di deket kontrakan gue itu walaupun jauh dari tetangga gitu kan, tapi tetap ada musola. Tetap ada musola walaupun jaraknya jauh. Nah itu Andi pas ketika keluar itu dia lari, pokoknya bener-bener panik pada saat itu, panik. Nemu warga ini di musola. Akhirnya dibawa lah nih warga ini yang mau ngaji. Biasanya kalau subuh ini kan ada tuh tahlim, ya mutahlim ngaji. Soalnya waktu di kampungan gue itu bener-bener kampung banget, Bang. Jadi bener-bener apa ya? Bisa dibilang perkampungan gue tuh agamis banget. Tapi guanya yang kurang ajar gitu. Gue yang jauh banget gue dari kata itu. Kalau gue pribadi, ya kalau gue itu pribadi, makanya di sini jujur aja gue kan. Dibawalah sama si Andi ini, dibawa datang ke kontrakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nah gue nggak kenal nih, soalnya yang orang situ si Andi nih, yang orang situ. Gue sama Budi ini jauh rumahnya, maksudnya beda RT gitu kan, beda RT. Ini kenapa dek? Gitu kan? Nggak tahu Pak. Tadi saya juga pas ketika saya nyampe ini, posisi teman saya ini udah ngegeletak Pak. Waduh. Nah, si bapak ini pas ketika ngomong waduh, astagfirullahaladzim. Itu dia ngeliat semua sudut ruangan kontrakan yang gue tinggalin nih Bang sama teman-teman gue. Dia ngomong kayak gitu. Ya gue bingung dong. Kenapa ya? Ini bapak ya? Ambilin saya air hangat, Dek. Bentar Pak, tapi dimasak dulu ya Pak. Soalnya kita nggak punya inian dispenser. Ya udah nggak apa-apa. Masakin dulu tuh. Masakin. Ya, jadi kan nggak terlalu banyak kan airnya. Panas. Pak panas. Tambahin air. Oh ada tuh di motor gue ya. Ini ambil di. Sisaan gue narik kan. Biasanya gue kalau narik tuh pasti sediain air 1,5 liter. Yang botol itu kan. Bener. Biar nggak terlalu panas gitu kan. Kasian juga dikasih air panas. Ntar melepuh, bibirnya bingung juga kan. Kan jadi gini lagi. Ya udah akhirnya dikasih tuh. Dibacain doa sama bapak ini. Gue nggak tahu nih, gue nggak nanya sama si Andi ini siapa gitu kan. Dibacain doa, di gini nih Bang nih. Ini buat gue minum lagi ya. Pakai penyulut boleh nggak? Boleh. Di gini nih Bang nih, airnya nih. Tuh. Bismillah. Allahu Akbar. Jadi begini Bang nih, gue nggak tahu tuh Bang, itu bapak-bapak ngapain. Tapi pas digini sama bapak-bapaknya, si Budi langsung, Budi kesurupan Bang. Diginin, anak ini. Jadi kalau misalnya gue kayak ini, maksudnya ini kan suara cowok ya kalau gue ya. Nah itu suara cewek Bang. Kerasukan berubah jadi suara perempuan gitu. Iya, maksudnya. Suara perempuan. Tapi suara perempuannya ini, aduh gimana ya gue ngejabarin ya. Suaranya ini bukan suara nenek-nenek atau suara perempuan yang biasanya gitu, maksudnya. Ya suara biasa perempuan gimana sih? Suaranya jadi
Jadi si bapak-bapak ini bilang ini wanita. Tapi dia itu ketika dia ingin berbicara itu agak sedikit susah gitu. Maksudnya berbahasa Indonesia itu agak susah gitu. Dan ternyata itu kan gue diginiin sama si bapak-bapaknya. Kalian mau berinteraksi nggak? Gue udah gituin kan. Maksudnya gimana Pak berinteraksi? Gue masih tolol ya, masih goblok lah, masih nggak tahu. Maksudnya gimana Pak interaksi? Ngobrol. Wah jangan Pak, jangan. Udah langsung aja Pak keluarin. Tapi bentar. Kalian berdua tunggu di luar. Tutup pintu. Tapi nggak apa-apa teman saya. Kalian keluar, tutup pintu. Ya udah, keluar gua Bang. Gua keluar ngerokok sama Andi nih. Kenapa ya Budi ya? Ya lu nanya gua nanya siapa? Nanya rumput mah depan. Iya juga sih ya. Kenapa Budi ya? Coba lu tanya kodok tuh, kebetulan ada kodok Bang di depan gua Bang. Yang namanya di desa apa ya? Kan ada suara kodok ya. Coba lu tanya kodok. Ya lu bercanda mulu sih Di. Ya mau gimana lagi, kita juga bingung ini, gimana ya? Budi kenapa ya? Ya gue juga gak tahu. Udah tunggu dah. Selang 10 menit, bapak yang di dalam ini, yang sama Budi ini keluar, Bang. Dia keluar, ngobrol lah. Pak, gimana itu teman saya? Alhamdulillah deh. Akhirnya nyawanya terselamatkan. Nyawanya? Maksudnya gimana? Kagak ngerti gue. Maksudnya gimana Pak? Ini yang punya kontrakan siapa? Begituin gue sama bapak ini. Bapak saya. Oh kamu anaknya bapak ini ya? Udah gitu. Iya. Oh bapak tahu? Iya tahu. Soalnya kan saya orang sini. Oh. Emang adek kemana? Nggak pernah kelihatan. Saya nggak pernah ngeliat adek, nggak pernah ngeliat, maksudnya si bapak ini nggak pernah ngeliat gua gitu, anaknya si yang punya kontrakan ini, maksudnya gitu. Oh saya jarang di rumah, apa saya narik terus. Nah ini kebetulan ada project, makanya ini kontrakan kita pakai. Soalnya kan udah lama nggak kepake. Iya, udah 5 tahun ya. Iya. Emang nggak dibilangin sama bapaknya? Maksudnya gimana? Emang pas ketika tinggal di sini nggak pernah silaturahmi sama tetangga-tetangga? Enggak sih Pak, soalnya kan jauh. Iya deh, walaupun jauh, tapi kan tetap aja namanya ya kita tetangga, maksudnya jauh gitu ya, harus silaturahmi lah. Iya Pak, soalnya kan di sini juga maksudnya kita bertiga ini kesibukannya full Pak. Kita siang ojek sampai malam, di sini pun juga satu orang doang ganti-gantian. Kalau lagi hari libur doang kita maksudnya ngumpul bareng gitu. Waktu ketika pertama kali tinggal di kontrakan ini di ngajiin enggak? Nah itu dia Pak, si Andi langsung ngomong. Nah itu dia Pak, awalnya kita itu pengen bikin pengajian. Pas ketika nih kontrakan udah bener-bener udah rapih lah. Nah kebetulan pada saat itu kita budgetnya nggak ada Pak. Soalnya kan kita ngojek juga pendapatannya sehari berapa, nggak banyak. Ya emang kalau ngundang orang harus makan duit, ya gituin gue ngomongnya. Ya gue mikir ya juga sih ya. Kalau misalnya adik-adik ini bilang ke saya ini pengurus musola, dia bilang gitu. Gue baru tahu kalau dia tuh pengurus musola. Bisa dibilang apa ya? Marbot ya? Iya marbot. BKM ya? Nah nanti saya sampaikan ke warga RT sini. Iya Pak, minta maaf Pak. Gituin kan. Iya Pak, minta maaf. Andi juga begitu bilang. Nah terus untungnya teman adik-adik ini itu selamat. Nah maksudnya gimana tuh Pak? Saya nggak ngerti tuh Pak. Saya datang, teman saya udah ngegrepak begini Pak. Iya. Jadi teman kamu ini itu dia menantang.
Jadi dulunya sebelum jadi ini kontrakan itu seperti apa ya, bisa dibilang kobakan atau empang lah. Jadi seperti itu. Jadi kayak bukan danau ya, danau mah luas ya. Ya kayak empang, kayak kobakan tapi ya lumayan besar lah. Diameter kayak empang jatuhnya kayak gitu. Itu, nah dulu itu di sini ada perempuan yang, mohon maaf ya, itu kayak disabilitas itunya apa ya, kekurangannya itu nggak bisa ngomong, kayak gagu itu apa sih? Tunawicara. Nah, bisa dibilang seperti itu. Jadi si sosok wanita ini itu cantik bang, kata si bapak-bapak ini. Itu cantik, bisa dibilang dia ini gadis desa di RT setempat. Kembang desa ya. Kembang desa. Nah, kejadiannya itu di malam hari. Nah, kita kan jauh nih sama lokasi tempat kontrakan adik nih. Ya kan, adik bisa ngeliat yang tadi gue bilang kan 10 meter tuh jarak kan. 10 meter kan jauh bang, ya kan? Maksudnya 10 meter jauh. Keadaan pada saat itu gelap. Penerangan itu nggak sama kayak ketika gue kontrakan bapak gue itu udah berdiri ya, bukan kontrakan bapak gue itu udah berdiri gitu. Itu gelap. Nah, itu kejadiannya itu bapak-bapak ini bilang malam, tepatnya dia nggak tahu. Dia nemuinnya itu jam 6 pagi pas mau ke sawah. Wah ini sadis banget sih, kejam banget sih yang ngelakuin hal ini nih. Wah. Jadi ini sosok lagi. Jadi si wanitanya ini bang udah nggak pakai busana, tapi akhirnya udah ketangkep ya, si pelakunya ini udah ketangkep. Ini nggak pakai busana. Itu kan apa ya, anjir. Ini perutnya ini kebuka bang, perutnya kebuka. Jadi itu darah tuh banyak banget. Ini gue diceritain ya, makanya wah gue pas ketika diceritain tuh, wah ini parah banget sih nih. Ini perutnya ini kebuka, nih perutnya kebuka, dalaman itu keluar. Ini tenggorokan nih bang, tenggorokan nih. Ya Allah, ini, aduh, begini bang nih, gitu bang. Wah makanya gue denger cerita dari bapak itu aja. Astagfirullah pak, itu beneran. Iya, jadi teman kalian ini nantangin si sosok itu bang. Jadi si sosok itu gentayangan emang. Jadi emang ketika meninggal itu kan rame ya, satu kampung gempar lah. Pas ketika pagi itu kebesokannya itu warga kampung itu digentayangin. Maksudnya si arwah atau jin korinnya yang bisa dibilang, jin korinnya atau apa bisa dibilang yang menyerupai si sosok wanita ini itu mencari si pembunuhnya bang. Dan akhirnya si pembunuhnya ini nyerahin diri. Itu diteror habis-habisan bang. Teror habis-habisan. Akhirnya makanya kenapa ketangkep ya, karena dia nyerahin diri. Nah, kenapa arwahnya atau jin korinnya ini atau setan yang menyerupai si sosok ini masih ada di situ? Waktu itu udah pernah diusir sama 3 ustadz. Sama 3 ustadz nih, yang bisa dibilang punya nama lah di kampung situ. Itu nggak kuat. Akhirnya ustadz ini ya udah, kita masing-masing aja. Ya udah akhirnya, nah itu dibangunlah, dibeli sama bapak gua nih. Dibeli sama bapak gua nih tanahnya, soalnya kan masih murah banget. Dibeli itu semeternya kalau nggak salah 50.000 bang. Masih murah banget. Dulu masih murah banget. Dibangun sama bapak gua. Nah,
bapak gua ini kenapa beli itu ya karena murah. Ya bapak gua juga tahu, oh ada sosok ini. Jadi buat investasi aja lah jatuhnya buat sekarang gitu kan. Dalam dulu sekarang banyak, gitu kan. Maksudnya banyak kontrakan bukan banyak setannya. Iya. Nah masalahnya ini teman saya kenapa nih nantang ini? Ya kan gua belum tahu nih. Jadi si sosok wanita ini itu adanya di dekat kamar mandi. Digituin. Si sosok jin korinnya nih. Digituin sama si bapak ini. Lah terus gimana? Temennya sampean, temennya kalian. Temennya kalian itu si Budi ini itu nantang ini tuh bajunya dibuka semua. Paham gak lu? Jadi kan gue bilang orangnya dia skeptis ya. Maksudnya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Dia seperti itu orangnya. Nah, si Budi ini tuh tengah malam katanya si bapak ini kan gue nggak tahu ya, gue diceritain ya. Si Budi ini tuh kagak pakai apa-apa bang, nggak pakai busana sama sekali. Bugil ya? Iya. Dia bilang lah, woi setan, keluar lu yang gituin temen gue. Woi sosok hitam, keluar lu. Jadi kayak gitu. Ditongolin lah. Muncul nih sosok wanita ini dari tembok. Kata bapak-bapak ini nih. Soalnya kenapa bapak-bapak tahu? Ketika gua keluar, dia itu berkomunikasi. Itu sama si jin ini nih. Jadi seperti itu. Terus gimana Pak lanjutannya? Nah, ketika sosok wanita ini keluar, si Budi ini ngambil pisau. Paham gak? Ngambil pisau buat nyerang si sosok wanita ini. Oh jadi elu yang nakutin temen gua. Ituin lah Budi ini. Nah, Pak, bentar Pak. Kan ini si Budi mau nyerang si sosok wanita ini ya. Nah, kenapa Budi bisa ada di depan? Kalau misalnya si Budi ini diserang sama si sosok wanita ini, posisinya harus di belakang dong, bener nggak? Di dapur ya? Di dapur posisinya. Kenapa Budi pas ketika gue buka pintu ada di depan? Pas si Budi mau nyerang si sosok ini, itu Budi palanya dia kan, tahu bang? Tek, begini bang. Jadi kayak seakan-akan tuh diseret dibawa ke depan. Nah, posisi di depan itu markasnya, ini posisi kita sekarang berdiri, gue digiring sama bapak itu kan. Posisi sekarang kita berdiri, ini markasnya Genderuwo. Genderuwo? Maksudnya gimana Pak Genderuwo? Iya, Genderuwo itu ya kalau misalnya orang kebanyakan itu melihat sosok hitam. Sosok hitam. Keinget lah gue. Pak bentar Pak. Saya waktu kerja malam-malam ini melihat sosok hitam sampai saya sakit, udah gitu kan. Nah itu Genderuwo. Genderuwo itu bisa menyerupai manusia. Itu yang tingkatnya udah tinggi, maksudnya levelnya udah tinggi, yang hampir setara iblis lah. Ya mungkin ya, gue juga, maksudnya gue nggak tahu tentang hal-hal seperti itu. Gue dibilang sama si bapak-bapak ini. Oh gitu, makanya diseretlah si Budi ini ke depan, diserahin sama Genderuwo. Nah Genderuwo ini bisa menyerupai manusia dan bisa menyelakakan manusia ketika dia udah bisa menyerupai manusia. Tapi kalau misalnya setan ngebunuh, ada nggak sih Pak? Gue gituin kan di sela-sela itu. Setan nggak bisa ngebunuh, ketakutan kita yang bisa ngebunuh. Oh iya juga ya. Terus gimana Pak teman saya? Gue langsung gitu kan. Ya alhamdulillah dia selamat. Untungnya pas ketika adek datang ke sini, Genderuwo itu langsung menghilang. Oh jadi gitu. Yaudah, sekarang begini aja, saya kasih solusi. Ini kan udah mau subuh nih, udah gitu kan, udah mau subuh nih. Kita bawa Budi ke musola. Nanti ketika Budi udah sadar, kita sholat berjamaah. Dan keesokannya, malamnya, kita ngadain pengajian di kontrakan tersebut. Tapi gimana Pak, kita kan nggak ada biaya. Udah, nggak usah pakai biaya. Nanti pakai anggaran musola.
Ternyata musolanya punya anggaran bang. Ya udah, kelar. Akhirnya nganterin Budi pulang pagi tuh. Setelah Isa menjemput Budi lagi, kan Budi masih trauma ya, masih trauma. Nganterin kita rame-rame ke kontrakan buat selamatin bang. Dan alhamdulillah kita bertahan di situ selama 5 bulan bang. Tapi setelah kejadian itu, ya maksudnya kita juga ngalamin, tapi ya kita udah bilang satu sama lain lah. Ya kita di sini masing-masing, kita punya kehidupan masing-masing, punya alam masing-masing. Ya kita nggak mau saling mengganggu. Jadi mungkin itu sih bang cerita yang bisa gue bagiin di titik koma ini. Oke Bang Lari, terima kasih banyak ya Bang ya udah mau cerita ya Bang ya. Sama-sama Bang John. Ada sedikit pertanyaan sih Bang ya, pengen gua tanya sih. Nggak banyak sih. Lebih ke rumah kontrakannya nih Bang. Untuk saat ini kondisinya masih ada atau gimana rumah? Itu udah dihancurin lagi bang. Dihancurin, dibangun ulang. Tapi untuk sekarang kondisinya masihkah sepi atau udah rame penduduk? Udah rame. Soalnya kan sekarang kontrakan itu udah berjejer. Nah kebetulan bapak gua atau bokap gua ini beli tanah itu lumayan lebar lah gitu kan, lumayan lebar. Nah kenapa dia cuman bangun satu kontrakan itu, dan kontrakan itu emang gak dikontrakin, itu cuma buat patokan bang. Oh, mungkin karena kondisi saat itu masih sepi kali ya. Ya. Jadi sebagai investasi dulu aja gitu ya. Jadi seperti itu. Sekarang udah rame sih. Udah rame, Udah ada 5 pintu. Nah, sekarang kan kondisi udah rame nih. Apakah kejadian-kejadian horor masih sering terjadi atau udah gimana nih? Dan sebenarnya ini yang lebih sering nampakin itu sosok genderuwo bang. Jadi kontrakan ini dikontrakin sama, maksudnya ditinggalin sama kakak gua. Jadi kakak gua kan udah berkeluarga ya, kakak gua yang pertama. Itu lebih sering menampakkan yang tadi gua bilang, sosok genderuwo yang tadi bapak bilang ini kan, sosok genderuwo ini kastanya tinggi, dia bisa menyerupai orang. Makanya dia bisa nyerang si Budi ini. Betul. Nah, ini kejadian sama hal apa yang kakak gua alami. Jadi ketika waktu itu kakak gua lagi sendirian, dan suaminya itulah masih kerja dinas lah, keluar kota. Udah bilang pasti kalau misalnya suaminya dinas, pasti kakak gue tahu. Dan kakak gue bilang ke anak-anaknya, dia kan punya 3 anak pada saat itu ya. Dia punya 3 anak, dia bilang kita tinggal di rumah mbah aja, kita nginep di rumah mbah aja, jangan tinggal di sini. Tapi anaknya nggak mau tidur di rumah. Ya dengan rasa keberanian akhirnya ya udah berani-beraniin aja sama kakak gua. Nah, kan kakak gua tahu nih suaminya dinas nih keluar kota. Jam 12 malam ada yang ngetok pintu kontrakan. Rumah kakak gua nih yang kontrakan ini diketok. Bener suaminya balik. Nyata nih, suami nyatanya bagaimana? Balik. Kan kalau misalnya kita balik ya, itu pasti assalamualaikum lah. Masuk rumah pasti assalamualaikum. Ini enggak, kata kakak gue ya, ini enggak. Dia cuma naruh tas, dia langsung ke kamar mandi. Oh, udah hal biasa dong menurut kakak gue, soalnya hal biasa suaminya seperti itu ketika pulang. Tapi yang ada kejanggalannya ini, kok dia nggak ngucapin assalamualaikum? Itu ke kamar mandi sekitar 20 menit itu nggak nongol-nongol. Penasaran kakak gua ke kamar mandi, pintunya ketutup, kamar mandi dibuka kosong, nggak ada orang. Lagi-lagi nih, Dibalik ke depan, tasnya dong, dia nyari tasnya, nggak ada, hilang. Jam 12 malam loh bang, telepon langsung video call. Suaminya ditanya, ayah tadi pulang, kenanya dinas keluar kota ke Bogor, kan udah bilang. Nggak percaya, dilihatin bang tempatnya sama lakinya kakak gue, shock langsung. Diangkat anak-anak ini lagi pada tidur, dibangunin, pulang, ngungsi langsung. Berarti sampai saat ini masih ada lah ya kejadian-kejadian yang horor Masih yang ada, terjadi, Bang, ya? masih ada. Tapi ya kakak gue walaupun sama anaknya juga sempet ditampakin, itu bener-bener sempet ditampakin.
Sampai anaknya aja ngomong sama gue, om, kemarin kakak ngeliat setan om. Begituin gue, hah setan? Iya kata bunda itu setan. Apaan? Iya genderuwo, gue ngeliat dihadang. Bener-bener dihadang. Lagi. Balik. Sampai saat ini sosok ini belum hilang-hilang juga ya. Iya, makanya kan waktu ketika ya gue bilang sama temen-temen gue ya, kita punya dunia yang berbeda masing-masing lah. Ya lu, ya gua, gitu aja. Ya jangan saling mengganggu, gitu sih. Ya intinya sih, ya di Al-Quran juga udah ada apa maksudnya? Hadisnya, ya kalau misalnya orang berpendapat pocong, kuntilanak, dan semacamnya itu cuman halusinasi belakang, yaitu setiap orang memiliki cerita berbeda-beda. Okay. Dan gue bilang, gue jujur gue maksudnya nggak tahu sosok kuntilanak seperti apa, dan yang gue lihat ternyata itu sosok genderuwo kan, gue cuma ngeliat sosok hitam pekat doang. Gue nggak bisa langsung bilang itu genderuwo, gue nggak bisa bilang itu. Oke Bang Nardi, sekali lagi terima kasih banyak Bang Nardi. Siap Bang Yon. Ya semoga kejadian-kejadian aneh dan bisa dibilang mistis ini nggak terjadi lagi terhadap keluarganya Bang Nardi. Siap. Hilang lah semoga lah. Yep. Oke warga bumi, terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Dan sekali lagi gue mau ngajak kalian yang punya kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber seperti Bang Nardi, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya _, atau langsung ke Instagram pribadi gue. Dan akhir kata gue, ngapain sih Bang? Ini giginya. Wow, itu ada sambalnya, ini ada cabenya. Lip Bang nih. Dan akhir kata, gue Bang Nardi. Salah. Bang Mange. Salah lah. Salah ya? Salah. Dan akhir kata, gue John Arya dan gue Nardi. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama.